Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai rapat PPDB Surabaya pada kesempatan Jumat malam hari ini. Sepin- eh, dari saya yang saya ingat, pertama saya ingin mendiskusikan mengenai jadwal untuk pekan depan. Sosialisasi nanti mohon bantuan Mbak Tika untuk bisa memberikan update terbaru. Kemudian yang kedua mengenai update aplikasi peta, ya aplikasi tampilan peta zonasi. Kami akan melaporkan hal tersebut pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya nanti dilakukan diskusi yang lain, monggo. Di antaranya mungkin isu yang tadi siang sempat santer, yaitu teknis bagaimana nanti ketika kita harus berhadapan dengan masalah jaringan ya, yang sempat dibahas tadi siang dan masih belum settle tadi di pertemuan kali ini. Di pertemuan siang tadi. Sebelum kita mulai diskusinya, kita ambil foto dulu untuk pertama kali. Baik Pak, izin mengambil alih nggih, Pak. Ya, Baik, Bapak Ibu serta Mas Mbak sekalian, pada sesi dokumentasi ini dipersilakan untuk membuka kameranya masing-masing. Baik, karena hanya ada satu slide, aba-abanya hanya sekali nggih, Bapak Ibu sekalian. Pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kameranya dapat dimatikan. Terima kasih. selanjutnya mohon info dari Mbak Tika. Sosialisasi untuk pekan depan jadwalnya apakah ada perbaruan? Oke, mohon izin Pak Azik untuk update sosialisasi minggu depan. Hari Senin itu kami masih mengundang kecamatan kelurahan dulu. Kemungkinan Selasa Rabu yang dengan operator sekolah. Oke, nanti kami susun randonya terus kami share ke Pak Azik nggih. Baik, berarti kemungkinan besar perencanaan peluangannya itu nanti Selasa sama Rabu yang butuh tim ITS untuk bisa gabung ya. Iya, nanti kan terkait dengan lebih ke tata cara pendaftaran seperti itu, terus dapur mungkin ya Pak ya, validasi. Baik, oke, dipahami kami tunggu. Iya, Sebenarnya kalau Selasa ini agak repot ya, saya full jadwalnya. Mungkin nanti saya bisa bantu Rabu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain yang eh, di hari Selasa ada yang bisa membantu mengcover ya. Baik, selanjutnya kami akan melaporkan update mengenai aplikasi permintaan atau fitur mengenai peta, visualisasi zonasi akan kami demonstrasikan. Dibantu Mas Farel. Kondisi halaman yang tampil sekarang ini belum ada sesi login ya. Jadi siapapun eh, pengunjung dari website bisa membuka fitur ini. Cara membukanya nanti dari beranda itu kalau ada menunya atau dari menu yang atas tuh klik yang di informasi dulu nanti terus pilih yang peta sekolah. Tampilannya seperti ini, seperti yang sempat kami demokan sebelumnya, diawali dengan pilih kecamatan dahulu. Setelah memilih kecamatan yang diinginkan, tentunya ini biasanya akan kecamatan yang terkait dengan tempat tinggal masing-masing ya. Ini langsung kami tampilkan mode tipe zonasi 1. Nah, zonasi 1 ini yang
full jarak ya. Full jarak. Sehingga yang kami tampilkan di sini area lingkaran berkedip dengan radius. Ini sementara sih kami bikin seragam ya radiusnya ya. Ini kami nanti mungkin akan pertimbangkan untuk mencoba mengestimasi berdasarkan data tahun lalu. Misalkan untuk kayak minimum maksimumnya berapa itu nanti akan menjadi pergerakan lingkarannya dari yang kecil seperti apa, yang kanan, yang besar seperti apa. Tapi untuk saat ini sementara statik, eh, yang lingkaran awal dan lingkaran akhirnya proses animasinya ini seragam. Baik, kemudian yang zonasi 2 ini yang di dalam satu kecamatan nanti setiap kelurahan akan muncul ini enggak keluaran ini overlaynya. Akan muncul nama-nama kelurahan pada kecamatan tersebut diikuti dengan bentuk, kita refresh dulu ya. Ngamuten. Oke, lagi ini yang zonasi. Oh, berarti mungkin ada bugs kalau sekolahnya cuma satu kayak Farel. Mungkin ya. Oh, bisa kok. Ini contohnya tadi ya. Ini zonasi 2 dengan kecamatannya Gubeng. Di dalam kecamatan Gubeng ada beberapa kelurahan. Nah, ini nanti maksudnya kan berarti untuk bisa ambil sekolah di yang bertanda itu, nanti minta tolong ini ya, Farel ya. Langsung keluar, langsung di auto pop up itunya. Kalau bisa coba cari cara supaya bisa diakomodasi seperti itu. Kemudian text overlay-nya itu nanti selain ini karena datanya kita belum punya ya. Ini mohon bantuannya. Ini kami butuh data dari dinas masalah kuota kemarin. Kuota per kelurahannya seperti apa? Nah, ini nanti mestinya akan muncul bersamaan dengan nama kelurahan yang tampil sekarang. Sekarang kami nggak karena nggak ada datanya ya, jadi kami hanya tampilkan teks nama kelurahannya saja. Ya, demikian garis besar. Oh, ini sekarang simulasi atau demonstrasi dengan kondisi login. Ada sesi login. Kita coba uji cekan masukkan satu data salah satu siswa ya. Ini dengan asumsi dia sudah melakukan validasi dan kita sudah dapatkan nanti data lokasi rumahnya. Nah, ini dengan asumsi kita sudah dapatkan lokasi rumahnya, kita sudah rekam latitude longitude-nya. Wah, tambah lama ini ya sekarang loadingnya. Ini memang harus dicari solusinya nih masalah jaringan ini. Sambil menunggu Bapak Ibu, barangkali ada masukan bisa langsung disampaikan.
Itu udah selesai loadingnya itu. Keren. Jalan lagi. Baik, ini contoh. eh Kita bisa menunjukkan lokasi yang bersangkutan. Ini bahkan sebelum pilih kecamatan itu langsung kelihatan dia lokasinya di mana. Terus kita coba bisa pilihkan kecamatan, oke, yang relatif dekat ini. Nah, ini yang paling dekat ya. Jadi dia bisa mengira-ngira ya dengan visualis seperti ini. Oh, berarti saya punya peluang besar untuk bisa diterima. Untuk zonasi satu, peluang besar bisa diterima di SMP berapa itu? Coba di sebelah kanannya itu, para SMP 58 ya. Dengan jarak semacam itu yang sudah ditampilkan itu. Ya, kemudian yang zonasi 2 seperti ini. Jadi dia bisa pilih pilih sekolah, semua sekolah yang ada di kecamatan tersebut, tempat kelurahan dia berada. Dan dengan kans yang mestinya kans paling tinggi ya di SMP 58 masih an, terus kemudian disusul 31, 15 dan 60. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Mas Mbak, demonstrasi fitur peta. Kami berharap bisa segera disupport data kuotanya itu ya, supaya segera bisa kami proses. Ingat, sebentar lagi sudah masuk ke 1 pekan lagi ya, 1 pekan lagi sudah masuk ke uji coba, uji coba pendaftaran. Iya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Mohon izin Pak Azik. Mas Heri, iya. Ya, nggak mau nanya aja itu tadi semisal ini kan yang mode login ya. Ketika misal muncul awal tadi zona satu itu yang tooltip-tooltip di sekolahnya kira-kira bisa langsung Keluar ya? keluar ya, Pak? Iya, kami usahakan. Oh iya, Ya, siap. kami usahakan. Terus mungkin usul untuk yang kuota eh, mungkin bisa dibuat itu ya Pak. Untuk zonasi satu kan udah 30%. Untuk zonasi 2 mungkin apa kita tampilkan persen per kelurahannya aja. Atau mungkin eh, Bapak Ibu dari dinas bisa menambahkan juga. Jadi Itu. misal ini ada jumlah berapa kelurahan jadi langsung dibagi gitu Pak. Kalau Jadi kan misalkan langsung angka integer gitu, nggak bisa. Karena eh, kita bayang buat oh bagi, jumlah langsung jumlah siswa gitu berarti ya Pak ya. iya, Sesuai jumlah Pagu. kursi. Iya, Oh, siap siap siap. Berarti termasuk zona satunya juga ya Pak. ya. Oh iya, siap. Nanti kami coba siapkan datanya Pak. Oke. Terima kasih. Mohon izin Pak Ajik, Iya, masih Mas. yang titik Anda berada di sini itu maksudnya titik penitikannya kan, Nggih? Bukan Ya, lokasi perangkatnya saat ini kan, Nggih? iya, sesuai dengan hasil validasi. Apa nggak diganti keterangannya? Takutnya nanti orangnya pindah-pindah, kok ketemu Ah, titik ini titiknya gitu. betul, betul. Berarti redaksinya harusnya lokasi tervalidasi gitu ya. Apa ya nanya? Sebentar, sebentar pikir. Ada usulan enggak? Lokasi rumah tervalidasi. Gitu kah? Lokasi tempat tinggal tervalidasi. Mungkin bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini betul saya lupa. Secara psikologis bisa jadi nanti takutnya dipikir ini lokasi sesuai dengan device. Terima kasih, Mas. Yang lain barangkali ada masukan.
Kalau terkait peta sementara itu dulu Pak, nanti sambil kami support datanya supaya nggak bunyi lagi persen, tapi langsung angka ini ya, angka bulatnya ya. Ya, Sekian itu sekian ya, orang. Nah, betul. Gitu. Kuota, apa ya? Saya nggak tahu bahasa teknisnya apa ya kok di bahasa juknisnya. Kuota ya? Atau kursi? Kuota kayaknya. kuota, Ya, kuota. 9 kuota ya. Oke. Bisa dilepas, Farel. Terima kasih. Diskusi yang lain, ini barangkali mau nyambung ngobrol secara verbal sekarang untuk isu jaringan pripun. Kayaknya emang ini for real ini ya, Telkomnya ini troublesome. Strateginya sebaiknya seperti apa? Ini ada Pak Bagus hadir, Pak Ridho barangkali bisa memberikan gambaran terkini apa tindak lanjut yang perlu kita lakukan. Selain tentunya saya ini minta tolong, saya belum ngecek langsung ke repo dan ke projectnya teman-teman front end ya. Cuma sekali lagi saya tekankan seperti yang saya sampaikan di grup yang ITS, pastikan ukuran gambar yang kita letakkan di server untuk kemudian ditarik oleh klien itu sesuai kebutuhan. Jangan terlalu besar. Walaupun desain yang dari dinas kemarin kita dapatkan tuh yang full resolusinya besar ya, tapi kita kecilkan saja sesuaikan dengan kebutuhan itu yang kita tarik nanti, yang biar di klien waktu klien narik itu tidak terlalu berat. Dan kalau misalkan bisa tipe filenya seperti saran Pak Ridho, kalau memang kita kan sebenarnya nggak ada watermark ya di background kita. Itu kalau misalkan main di JPG aja dengan white background gitu. Jadi nggak usah transparansi karena kita rasanya pun white white background itu kan nggak apa-apa karena melebur dengan background putih yang ada di websitenya. Dan JPG all in all itu lebih ringan, lebih ekonomis ukurannya daripada yang PNG. Karena PNG harus nyimpen data transparansi itu lumayan berat itu, lumayan costly. Oke. Nah, terlepas dari itu, kita memang harus tetap harus mencari solusi untuk yang jaringan ini. Open for discussion, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Kalau saya lihat formasi partisipasi masih belum berubah kayaknya. Kanza, Wildan, tak tolong di tag Bapak Ibu yang lain ya di grup tes. Baik, Pak. Bila ada yang ingin didiskusikan, monggo langsung Bapak Ibu bisa open mic ya. Ini sambil nunggu lebih banyak Bapak Ibu dosen yang bergabung. Setelah itu kita ambil gambar, kemudian kita bisa cukupkan sesinya.
Ya, mohon izin bertanya Pak Hazik. Nggih. Kalau tahun dulu itu pada saat sosialisasi kepada operator sekolah saat bahas dapur itu akun untuk sekolah itu dinas yang menyiapkan atau dari Pak Hazik ya? Kami biasanya yang nanti menyediakan kayak spreadsheet gitu, terus nanti spreadsheetnya itu yang diinfokan ke sekolah. Oh iya. Nanti pas paparan terkait mekanisme pendaftaran berarti langsung live di websitenya nggih? Bisa, bisa. Kalau tapi resikonya kalau kita sambil live terus yang lainnya diminta untuk mencoba sendiri itu jadi makan waktu karena kita nggak bisa nebak ya orangnya bingung apa gitu tuh bisa macem-macem. Pikir saya sih yang penting diawali dengan nggak perlu live demo, yang penting sequence-nya jelas nanti yang ada paparan slides gitu menurut saya sudah cukup lah. Terus baru nanti kalau misalnya ada waktu tambahan baru kemudian live demo gitu Mbak Tika. Dan teman-teman Oh, operator bisa diberikan kesempatan untuk nyobain. berarti nanti PPT-nya dari Pak Hazik ya yang untuk Iya, pendaftaran. betul. Teman-teman nanti insya Allah akan uh, bantu siapkan juga. Ya, baik Pak. Teman-teman, saya mau diingatkan ya, betul ya. Mestinya nanti back end yang bisa kasih atau specifically dapur ya. Teman-teman dapur di sini ada untuk akun operator, autentikasi username passwordnya itu. Seingat saya itu setiap tahun kita akan ngasih spreadsheet itu. Kita generate dari sistem, kemudian nanti kita share dengan rekan-rekan dinas. Ada dapur nggak sini? Mestinya Fred sama Gary ya, nggak ada itu itunya. Tapi seingat saya kayak gitu. Baik, ini sudah nambah ada Pak Yudi sama Pak Wahyu. Kita ambil gambar lagi aja ya. Ini sudah tidak bergerak lagi. Iya Pak Hazik mohon izin soalnya Bu Putri juga lagi izin ada acara gala dinner di Balai Kota. Oke. Apa bapaknya dari Kanja? Oh, Wildan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hitungan ketiga. Oh, sebentar. Mungkin Bapak Ibu serta Mas Mbak bisa membuka kameranya terus isi dokumentasi kali ini. Baik, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Untuk kameranya bisa dimatikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Wildan, jangan ditutup dulu. Langsung masuk ke summary. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ini summary-nya hanya 2 poin, Pak, pada pertemuan kali ini, Pak. Oke, Mungkin, disampaikan aja. Nggak usah ya, di-share baik, screen. Pak. Baik, untuk yang umum, untuk poin pertama, kemungkinan tim ITS akan ikut sosialisasi pada hari Selasa dan Rabu dengan topik utamanya yakni dapur dan validasi. Dan untuk yang bagian SMP, tadi redaksi pada petanya diubah menjadi lokasi rumah tervalidasi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada tambahan yang mungkin luput dari kami? Tagihan data ke kami nggak apa-apa ditulis di resume Mas. Misal tadi minta data kuota donasi 1 dan 2 Oh ya, di wilayah itu ya baik, Bu. bisa Mas. Siap. Untuk pemberian datanya kira-kira bisa didapatkan kapan, Bu? Paling cepat, biar kami catat juga. Senin, Senin, Baik. Senin Mas. Ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Mungkin itu saja, nih, Pak, untuk Oke, rekomendasi pada pertemuan kali ini. baik. Terima kasih banyak. Ini Pak Di balas oke di grup. Apa nunggu Pak Dwi dulu? Mungkin nunggu juga, Pak, boleh. Ya, Karena nunggu kalau sebentar aja. nggak salah, Bentar. di dinas kemarin katanya pertemuan malam ini juga mau ngebahas soal
perhara yang jaringan kemarin. Oh ya, baik. Mohon bertahan sebentar, Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Nunggu Pak Dwi masuk. Mohon izin Pak Azik, Oke, masih Mas. mungkin kan yang zonasi 2 kan nanti rankingannya per kelurahan. Mungkin perlu disiapkan contohnya rankingannya kayak gimana gitu, tampilannya. Biar nanti warganya nggak bingung gitu loh. Ranking. Sebelumnya kan belum pernah kayak gini. Oh, rankingan per kelurahan. Iya, perlu didemokan ya. Iya, 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 iya. Nanti dari front end back end tuh harus tuh harus kerjasama itu. Itu yang SMP aja kan ya? Nggak Yang SMP aja, back yang end zonasi front 2 end itu. yang zonasi 2. Iya teman-teman, itu tampilan tabelnya mestinya perlu ada penyesuaian, nggak bisa serta-merta seperti yang tahun lalu ya. Nanti mohon bisa FE setidaknya mengusulkan eh, contoh tampilannya seperti apa, pakai dummy data enggak apa-apa. Oke, kita ambil gambar lagi nih Pak Dwi sudah masuk. Ngapunten, ambil gambar lagi. Wildan silakan dia kasih aba-aba. Baik, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi dokumentasi kali ini mungkin bisa membuka kamera kembali. Baik, pada hitungan ketiga, saya izin mengambil gambar. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Oke, terima kasih Wildan. Ini Pak Dwi ngapunten tadi sebenarnya ini sudah selesai. Eh, tapi kalau misalkan Pak Dwi ada poin penting Pak, terutama mengenai isu jaringan, mohon bisa dibantu sampaikan Pak. Ya, Pak Atik, saya ini juga mengajar ini soalnya ngajar apa pasca Oh, ini oh, gitu. Python ini. Jadi Oh, gitu. double zoom ini. Intinya yang kemarin itu Pak, yang tadi itu bahwa solusi yang sudah saya ketik itu Pak Atik itu bagus yang apa ya begitu lambat langsung ke direct gitu. Itu aja Pak yang Baik, saya fokuskan itu ya. baik. Wes Oke. gitu aja Pak. Nggih. Terima kasih Pak Dwi. Tadi sudah Nggih. saya diskusikan dengan teman-teman front end, ada Farel sama Salma tadi ke lab. Eh, Kami pikirkan strategi untuk presentasi visualnya, teksnya seperti apa. Nanti di pertemuan rapat yang berikutnya akan kami demonstrasikan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita bisa cukupkan rapatnya. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain kembali. Selamat berakhir pekan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.